Jadi yang baru datang, baru gabung, pertama jadi masjidnya itu kiblatnya ngadepnya ke sana, ke utara. Ini selatan nih, ini selatan, sana utara. Di sana timur, sana barat. Jadi pertama jadi ngadepnya ke utara, ke Masjidil Aqsa. Dan pintunya cuma 3. Pintu sebelah timur, sana, Baqi. Pintu sebelah barat, Babu Salam belum ada. Terus ya, pintu sebelah barat, jadi kanan, kiri. Kemudian yang dari pintu masuk dari sini, selatan. Gitu ya. Jelas sampai sini ya? Iya. Oke, sudah. Nah, begitu dibalik ke arah sini, tetap 3. Cuman yang sana yang masuk. Jadi tetap kanan, kiri, kemudian belakang untuk masuknya. Nah, lalu karena ini masjid sudah ada, Nabi kemudian berpindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelah sana posisinya. Iya. Yang Abu Ayyub Al-Ansari itu yang itu kan ini unik nih ya, teman-teman. Itu ada payung-payung tuh. Yang tengah kan beda sendiri tuh. Yang atas tuh ada kayak lagi. Jadi ini sudah selesai. Dalam beberapa kitab sejarah ada yang mengatakan 12 hari gitu dalam proses itu. Sampai jadi kan nggak seperti sekarang. Sederhana, jadi ada riwayat mengatakan atasnya dipakai daun-daun kurma, jadi kalau hujan-hujan, kalau panas-panas gitu ya, riwayatnya banyak sekali. Nah, setelah jadi baru Nabi beli lagi dengan hartanya sendiri lagi. Nah, yang dibeli ini sederhana, ada seorang sahabat namanya Al-Harith bin Nu'man. Al-Harith bin Nu'man ini punya lahannya nggak terlampau banyak, dibeli oleh Nabi. Itulah yang kubah hijau tuh kurang lebih ke bawahnya. Ya, kurang lebih itu yang kubah hijau ke bawahnya, ke bawah gitu ya. Sampai agak sedikit kalau ada menara samping kanannya tuh. Iya, Ya. betul. Nah, itu dari kubah hijau sampai area kanan itu tuh menara turun ditarik ke sana. Itu punya sahabat namanya Al-Harith bin Nu'man, dibeli oleh Nabi khusus untuk tempat tinggal beliau. Maka wilayah Kubah itu istri Nabi ada 2. Ya, yang di daerah itu. Nanti dipisah sekatnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ya, Saudah binti Zam'ah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma jami'an dua-duanya. Nah, selebihnya nanti dibikinkan kamar lagi. Masih ingat gak waktu keluar dari Raudhah tuh? Iya. Ya kan? Kan saat ibu sudah ke Raudhah belum? Dah, ya kan sudah. Dah ya. Kan kita masuk lewat situ kan? Iya. Di sana kan? Iya. Nah, itu begitu masuk itu, terus kan kita keluar di pintu yang sama kan? Iya. Baik ya. Nah, masuk dengan keluar, sebelah kiri itu ada tulisan tuh, Babun Nisa. Oh iya. Itu istisinya Nabi di situ. Semua dikumpulkan di situ, satu bagian ya. Nah, kemudian nanti pintu masuk yang kalau kita keluar Babu Salam, terus ada masuk, terus ada Babul Jibril kan? Nah, itu malaikat Jibril dari situ untuk memberikan wahyu. Dia menyampaikan wahyu, masuknya dari situ. Jadi malaikat aja sopan, nggak ngintip gitu kan? Antum bukan malaikat, kenapa harus ngintip gitu kan? Nah, ini poin. Nggak ngintip tuh nggak ngeliat-ngeliat. Kadang-kadang kan status orang, gitu kan? Nah, yang dilihat istri orang gitu, status dan macam-macam dan sebagainya. Ini poin-poin kecil aja. Udah selesai dari situ. Ini landscape-nya kurang lebih demikian. Nah, maka era inilah yang kemudian berkembang. Kemudian itu kubah di atas. Sebelumnya nggak ada kubah itu. Yang kubah hijau itu. Ya, sebelumnya biasa Nabi meninggal, karena Nabi itu kalau meninggal itu di tempat beliau wafat, makamnya mesti di situ. Di tempatnya wafat, di situ dimakamkan. Maka Nabi SAW meninggal dunia, terus Sayyidah Aisyah udah punya persiapan. Nanti kalau saya meninggal, saya pengen di sini juga di samping Nabi. Maka ayahnya meninggal dunia, sahabat Abu Bakar duluan. Ini posisinya begini nih, kalau di makam Nabi, pinjam handphone 3. Ya. Dengan cepat sekali. 1, 2, 3. Maka jadi Nabi SAW meninggal dunia. Ini satu daerah ya. Ini satu begini posisinya. Gini ya, lokasi ya. Nah, untuk kita melihat dimakamkannya Nabi, posisinya begini nih. Kakinya ke Baqi. Kan kita kalau Assalamualaikum ya Rasulullah lewat kan dari salam ini kan. Jadi bukan begini. Ini begini, kakinya di Baqi. Kepala beliau menghadap ke kiblat ke sini. Kakinya di Baqi. Jelas? Satu. Kemudian yang kedua, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di pundaknya Nabi di sini kan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nggak sama, nggak begini. Ya, jadi begini, nggak sejajar. Jadi seperti ini. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu, nah Sayyidah Aisyah kan berharap bisa kemudian meninggal dikuburkan di sini juga di area dengan suami dan ayahnya. Masih mahram kan? Masih mahram nih. Nah, tapi Umar punya permintaan ya kepada Sayyidah Aisyah, sekiranya saya meninggal, boleh nggak saya yang di situ gitu ya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berbesar hati ya, Umar yang ada di situ karena merasakan menemani Nabi, menemani ayahnya, 2 sahabat mulia. Maka Umar ketika meninggal dunia,
dimakamkannya juga di samping Abu Bakar begini posisinya di pundak. Oh, nggak sejajar ya. Jadi nggak begini. Jadi di sini pundak Nabi, ini di sini. Seperti ini gambarannya. Jelas ya? Jadi kalau kita Assalamualaikum ya Rasulullah, ini rutannya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Jelas ya sampai sini? Nah, ketika ini masih dua, Sayyidah Aisyah masih buka hijab untuk berziarah dan sebagainya. Tapi ketika Umar datang sudah mulai ditutup. Berhijab dan seterusnya, terus pakai satar. Nah, ini menunjukkan bahwa alam kubur pun ada kehidupan. Itu ada di surah Ali Imran di ayat 169 sampai 171. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mendedikasikan kehidupannya ya untuk berjuang di jalan Allah, jangan dikira wafat begitu saja. Dia hanya pindah ke alam baru dengan kehidupan yang baru. Nah, di fikih itulah kemudian diberikan gambaran bahwa nanti ada ayat lanjutannya. Kalau kita baca terus, kita akan temukan kalimat wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan kalau mereka punya keluarga, mereka kalau bisa, berarti tidak bisa kan? Ya, mereka akan kabari keluarganya, nggak usah nangis, nggak usah banyak sedih, siapin aja. Kalau bisa cepat nyusul ke sini, di sini lebih enak. Gitu. Itu sebabnya kadang ada yang anak mimpi ketemu ayahnya yang sudah meninggal, ibu gitu ya. Ada gambaran kehidupan. Nah, dengan fikih itulah dipakai. Ya, ada fikih kubur bahwa mengunjungi orang kubur pun kita punya adab. Cuma dalam Islam yang orang wafat pun kita masih punya adabnya. Kita masih nyapa. Assalamualaikum ya ahlul kubur, gitu kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yang jawab siapa? Itu sampai kalimat itu. Jangan dikira nggak nyampe, sampai kalimat itu. Makanya kita sopan masuk dan sebagainya. Nah, itu Sayyidah Aisyah menggunakan hijab karena di situ ada orang baru yang bukan dari mahramnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, lantas kemudian, nah ini yang tidak banyak orang tahu. Jadi banyak hoax yang nyebar juga di media sosial. Jadi dari situ sejak Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar, Umar dan seterusnya, itu dibikinlah area di-skat. Setelah itu, skatnya segi 5, bukan segi 4. Jadi bukan seperti yang digambar ada 4 segi begini. Pinjam handphone, maaf. Pentagon. Enggak, dia pentagon sifatnya, segi 5. Jadi sini kerucutnya ke sini ke depan, ke arah kita dari sana. Ya, ini penting sekali diketahui. Kenapa? Karena ulama dari dulu mempertimbangkan jangan sampai bentuk kuburnya mirip Ka'bah. Sehingga yang dulu kelihatan misalnya diduga bahwa ada Ka'bah baru dan sebagainya gitu, udah diantisipasi. Maka dibikin segi 5 dan tidak mengerucut seperti halnya kiblat. Ya, lalu tembok pertama, kemudian setelah itu ditembok lagi yang kedua. Nah, tembok pertama dan kedua nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada pun dikunci, nggak ada yang masuk. Jadi hoax kalau ada orang membuka kemudian di sini kubur Nabi dibuka, itu pasti hoax, 100% hoax. Karena dari dulu nggak pernah dibuka dan nggak pernah ada orang masuk ke situ. Jadi di sini ada 3, perimeternya 3. Tembok pertama, tembok kedua, baru yang ketiga. Nah, yang kita temukan sekarang ini yang ketiga. Yang ditutup ringnya itu yang bagian akhir itu yang ketiga. Jadi kalaupun itu ada pintu dibuka misalnya, itu kamuflase aja, ada dinding lagi semua. Bukan makamnya Nabi itu. Jelas ya? Nah, ini penting sekali karena ini turunan sejarahnya. Saya punya sketsa sampai ke dalamnya itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya. Ya, kemudian setelah itu banyak kisah yang menyertai itu semua, tapi intinya ini bagian-bagiannya. Nanti kalau misalnya ke dalam itu bisa lebih spesifik. Ini yang siapa, ini si fulan di mana, Ali tinggalnya di mana, gitu kan? Sayyidah Fatimah di mana, Nabi kalau tahajud di tiang yang mana, gitu. Cuman karena peak season seperti ini dan banyak, petugas di dalam pun sudah mengkondisikan kalau masuk, gitu ya. Jadi kita mengikuti aja, masuk ke dalam untuk raudhah, ibadah, nikmati karena semuanya itu adalah tempat-tempat yang terbaik. Ya, tempat-tempat terbaik. Jadi kalau udah wilayah raudhah itu semua titiknya. Nah, raudhah itu kan kita taunya cuman antara kamar Nabi sampai mimbar kan? Orang kan nariknya begini aja, tapi orang nggak narik belakangnya. Belakangnya sampai mana gitu. Ya. Nah, disinilah kemudian ada 3 versi. Versi pertama 22 kali 15. 22 kali 15. Jadi 15 itu adalah lebar ke sini ya, panjang 22 ke sini. Ya, ada yang mengatakan ya 22 ke sininya, 15 itu ke belakangnya gitu ya. Kemudian ada yang berpendapat 26 kali 15, bukan 22. Tapi dalam mazhab Maliki justru yang disekat sampai ke masjid awal yang belakangnya itu raudhah kalau ditarik sampai ke sini. Itu mazhab Maliki. Makanya Nabi cuma bikin daerah ini tarik garis ke belakangnya aja tanpa batas gitu. Sampai di arah masjid itu. Sama persis dengan multazam. Jadi di sana ada multazam, area tersekat, di sini ada raudhah. Ya, jadi kalau kita nggak dapat misalnya harus mepet ke mihrab, harus mepet nggak, tarik aja garis lurus. Nggak dapat di situ sholat di tempat kita sholat minta. Jelas ya? Nah, ini kan ilmu itu penting. Kalau nggak ada ilmu, orang masih duduk udah digeser,
Jadi dorong cuman pengen ke depan, bahwa bahkan tidak diketahui bahwa tempat yang dia pijak pun sesungguhnya bagian dari Raudhah. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, kalau jelas, sekarang gantian, buka dulu. Buka. Sudah? Paham nggak? Insyaallah. Paham ya? Nah, buka aja, buka sampai kelihatan, buka terus ya. Oke. Nah, sekarang yang kamera turunkan dulu supaya saya bisa nunjuknya jelas. Oke ya. Nah, tahan sebentar. Buka dulu karena saya mau jalan. Belakang nggak usah ikut. Coba lihat ke sini sebentar. Kubah hijau kan di atas kan? Oke ya, kubah hijau ya. Nah, Bapak Ibu lihat nggak ada tiang tuh di depannya itu? Di kubah hijau, tiang yang ada lampunya persis depan. Itu kan kubah hijau tuh atas ya. Di depan itu kan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lihat ada tiang kan, lampu kan? Baik ya. Nah, disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu untuk anaknya di Mekah kan Abbas punya anak kan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan selalu dari kecil tuh disimpan di hadanahnya Nabi, di tempat-tempat pelataran Nabi, sehingga cinta, terus dia belajar pada Nabi SAW. Jadi pas Nabi meninggal, usianya masih 13 tahun, dia sudah hafal 2000 hadis. Nah, dalam perjalanan itu Umar tuh jenius. Umar melihat, ini jangan hanya Abbas, anak saya pun mesti. Jadi kalau Abbas tuh menyimpan anaknya di majlisnya Nabi, maka Umar bikinkan rumah tepat di depan rumah Nabi. Ya, jadi kalau anaknya Abbas itu radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi datang ke majlis baru lihat. Kalau Umar intip sejak Nabi keluar rumah. Ya kan? Oke, intip sejak keluar rumah. Nanti gimana cara jalannya, gimana cara interaksinya. Makanya nanti sepeninggal Nabi, Ibnu Abbas hafal 2000 hadis, Ibnu Umar hafal kurang lebih 2800 hadis. Plus 800-nya. Oke? Baik. Yang ketiga menarik nih. Ada single parent perempuan. Jenius juga, namanya Bu Malikah. Ya, Bu Malikah punya anak namanya Anas. Bapaknya Malik. Bapaknya siapa? Malik ya. Maka punya anak nih Anas bin Malik ya. Nah, Anas ini dari kecil dibawa, usia kecil lah kayak. Maka dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya ini bilang gini, "Ya Rasulullah, kama qalat, ya Rasulullah, ini anak cekatan. Tolong jadikan asisten." Oke? Dan beliau tahu nggak mungkin Nabi itu memperlakukan anak kecil sebagai pembantu, ya kan? Maka masuklah ke rumah Nabi. Jadi Umar mendapatkan lewat anaknya melebihi anaknya Abbas. Ibu Malikah ini mendapatkan melebihi anaknya Abbas dan anaknya Umar. Ya, karena Abbas di tempat majlis Nabi, anak Umar di depan rumah Nabi, anaknya Malikah radhiyallahu ta'ala anha masuk ke rumah Nabi. Jadi dia jadi asisten Nabi selama 20 tahun sampai Nabi meninggal. Dan pertamanya enggak? Ketika ditanya, apa kesan Anda ketika menjadi asisten Nabi? Kata Anas itu, kesan saya adalah Nabi, kalau saya mau katakan bertemu dengan Nabi, saya keduluan kalimat oleh Nabi. Oh, kama qala. Apa kata Nabi? Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Paham enggak? Jadi Nabi tahu nih anak masuk ini buat belajar. Nah, fikih itu yang dipakai oleh para ulama-ulama setelahnya. Jadi kalau pengen dapat ilmu, mereka berkhidmat pada ulama. Saya juga demikian dulu. Saya masuk dengan para masyayikh tuh, saya bawain tasnya, bawa apa gitu. Dan itu dipakai dari dulu juga. Bukan untuk khidmatnya kemanusiaan, bukan. Untuk dapat ilmunya. Karena ulama itu bahkan terlihat dari bicara, ada akhlaknya, ada adabnya, ada ilmu. Semua ilmu. Dekat dengan orang baik, dapat kebaikan. Dekat dengan tukang minyak wangi, dapat parfum. Ya kan? Ya kan? Dapat baunya. Dekat dengan ulama, dapat ilmu dan akhlaknya. Dekat dengan Nabi, dapat semuanya. Dan dapat doanya. Di antara doanya, Anas didoakan umurnya panjang, keluarganya berkah, banyak anaknya, kaya hidupnya. Dan masuk surga. Masuk surga ya. Oke, ini landscape-nya kurang lebih seperti itu. Ya, sekarang geser sini, buka yang sedikit. Buka terus sampai sana. Oke. Sana ya. Ini saya tunjuk tuh. Kan itu ada ya, tempat wudhu ya. Nah, Bang, mana tuh? Awali namanya. Daerah Awali, pakai ain Awali sana ya. Nah, di sana dikenal dari dulu jualan susu dan sebagainya. Nah, itu tempat paling favorit ya. Au kama qala Allahu a'lam bissawab. Beberapa referensi mengatakan tempat paling favorit kalau Nabi sore-sore ngajak Al Hasan dan Al Husain tuh jalan-jalan ke sana. Sana ya. Ya, yang ini nanti satu saat di detiknya terbatas, sekarang kita mau jalan keluar. Jadi banyak tempat sahabat. Ya, belum tahu kan Abu Bakar di mana. Caranya teman-teman sekalian, Masjid Nabawi lebih lah, area Masjid Nabawi segitu aja.
Nah, bahkan ada suku-suku di yang area masjid sekarang lihat nih, Manik-Manik, terus plus Raudhah itu area full awal masjid di situ awalnya. Itu Bani Najjar namanya. Ya, Bani Najjar. Sekarang kan ada yang terbuka ya, teman-teman. Masih ingat gak? Ada yang kebuka. Dulu ada kebun. Ya, kebun tuh dibeli oleh sahabat Talhah. Itu kisahnya menarik sekali. Jadi turun ayat tentang orang yang berderma dibayar dengan itu oleh sahabat. Ya, itu kan itu. Bisa nggak tuh kita punya level seperti itu? Ayat jangan mencela, langsung kita katakan saya nggak akan mencela. Ya kan? Ini akan berbaktilah pada ayah ibumu, saya siap berbakti. Nah dulu orang-orang begitu. Makanya dilukiskan dalam ayat Quran itu indah sekali. Sami'na wa ata'na. Kami dengar langsung kami taati. Ya, sekarang sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu gitu. Kami tanyain kan. Nah, itu poin. Jadi sampai sini masih ingat pintunya ada berapa tadi? 3. Jadi awal Masjid An-Nabawi 3 pintu. Oke, terus berkembang, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Umar mulai melakukan renovasi, beberapa pintu mulai bertambah. Mulai dibikin Babu Salam dari ini juga wakaf nanti di masa Umayyah ya, kemudian sampai Abbasiyah, sampai singkatnya Raja Fahad, berkembang sampai sekarang jadi 41 pintu. Kurang lebih ada 41 pintu. Tambahan terakhir itu yang pintu imam yang pas di depan sana. Saya sudah pernah masuk situ. Jadi kalau jenazah imam masuknya dari situ, pintu yang kecil tuh masuk. Jadi kalau masuk situ lurus, nanti area kebuka, sebelah kiri nanti para imam. Imam tuh murojaah juga. Jadi sebelum ngimamin mereka baca Quran setoran sama syekh yang paling seniornya. Sekarang yang paling senior Syekh Ali Huzaifi yang imamin tadi subuh. Jadi para imam Masjid Nabawi itu mereka tuh ada maktab Riasatul Haram. Nah, di situ ada petugas-petugasnya. Kemudian teman-teman sekalian, udah itu landscape-nya demikian. Di sana ada Baqi Al-Qarqad. Nah, kemudian ke sebelah sana nanti para sahabat yang belajar dengan Nabi datang, bukan yang warga lokal. Ya, contoh ada orang luar yang pengen khusus ngaji sama Nabi. Inilah awalnya beasiswa Nabi berikan kepada para pembelajar. Nabi itu punya murid-murid khusus dari luar. Ada Abu Hurairah, bukan orang sini, orang Persia. Oke, ada Salman Al-Farisi. Maka di tempatnya disebut Suffah namanya. Suffah. Dari sini muncul Ahlus Suffah. Sifatnya disebut dengan Sufi. Nah, Sufi itu artinya bukan yang pergi ke gua, bukan. Orang yang berusaha membersihkan hatinya dengan mendekat kepada Allah. Dia belajar dengan ritual, belajar yang benar, belajar syariat, belajar ilmu. Ya, jadi orang ketika bersih hatinya, bicaranya baik, jujur, orangnya baik, bersih keadaan hatinya, Sofiatul Qalbi. Sifatnya disebut dengan Sufi. Itu asalnya. Jadi bukan ritual-ritual tertentu, bukan. Ya. Itu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu persis di, kalau ke sini berarti arah sana, di Kang Kubah yang hijau. Jelas ya? Itu bawahannya. Dan di sana ada Masjid Bilal. Kita mutar. Nanti kita di luar ini kita akan berputar insya Allah, melewati area sampai ke Baqi dan seterusnya. Nah, yang terakhir. Hadap sini. Semua. Itu di belakang menara itu kan ada alat tuh ya. Naik-naik itu ya. Ah, itu keren ya. Nah. Yang terakhir sebelum saya tutup, sesi ini nggak ada pertanyaan karena kita mau siap-siap untuk kembali. Kalau teman-teman jeli di area Raudhah, kemudian ada area masjid yang lama, ada manik-manik lampu, lihat dari luar yang terbuka itu, ya, itu ada kaligrafi kan yang dipasang, oke ya. Nah itu posisi dia diletakkan namanya, di situ posisi awal domisilinya. Misal nanti ada Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, ya, itu sahabat-sahabat yang dipajang. Baik ya, itu gambaran-gambaran sahabat yang dipajang. Itu sebetulnya ada edukasinya, karena di situ menerangkan sejarah lingkar itu. Jelas sampai sini? Oke, dan ada kaligrafi yang kemudian berhias. Ini menunjukkan bahwa sah-sah saja. Para ulama nggak ada beda pendapat. Kalau mau nampilkan misalnya di masjid itu tidak hanya sifatnya ritual, tapi hal-hal yang tidak terkait langsung dengan ritual, yang mengingatkan dan mendekatkan kita pada Allah, boleh-boleh saja di situ ditampilkan. Misal ada kaligrafi, masjidnya ditulisin di atas, boleh hukumnya. Ya, kan Ka'bah pun juga dibikin kaligrafi sekitarnya dengan kain kiswah itu. Itu ada sejarahnya juga. Ya. Nah, ini gambaran terakhir teman-teman sekalian. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ada pertanyaan, siapa yang tahu masjid ini dibangun kapan? 100 500 serius? $1.000? Ini oke, dibangunnya mau pakai Masehi atau pakai Hijriah?
dua-duanya. Oke, masih ada Hijriah. Hijriahnya dulu ya. Dibangunnya tahun 1 Hijriah ketika mulai datang di bulannya Rabiul Awal. Jadi persis tahun kelahiran Nabi. Ya, bulan kelahiran Nabi. Ya, fikihnya apa fikihnya? Fikihnya adalah kalau pas hari milad ulang tahun, bikinlah karya yang abadi yang menjadikan kita bangga di hadapan Allah saat pulang. Oke? Jadi daripada tiup lilin, mendingan misalnya nyiapkan bikin sesuatu, ya, wakaf mushaf yang sifatnya punya legasi yang menutup keburukan di masa lalu gitu. Ya. Kemudian puasa, kan Nabi puasa di hari Senin itu. Jadi ini dibangun persis di bulan lahirnya Nabi. Oke. Bulan Masehinya adalah September. Tepatnya tanggal 27 September 622 Masehi. Baik ya? 27 September, jadi 16 hari setelah saya lahir. Ini dibikin. Oke, jadi sudah, ini gambarannya sudah selesai saya terangkan.